Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah materi untuk kita sharing bersama soal emosi dan suasana hati. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati, materi ini disajikan untuk mengetahui apa saja sebenarnya langkah dasar kita untuk menata emosi dan suasana hati. Tentu banyak kita yang ada yang sebagian baper kalau bahasa anak zaman sekarang, bahwa perasaan jika terjadi masalah tertentu. Sebelum itu, maka kita lihat dulu definisi emosi. Nah, emosi itu sebenarnya ada 3 istilah yang berkaitan. Pertama, affect, tentang perasaan yang dialami seseorang. Tentang perasaan yang dialami seseorang. Yang kedua itu adalah emotion, perasaan mendalam atau intens, perasaan yang lebih dalam, yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Oke, marah pada seseorang atau pada sesuatu benda, atau pada hal-hal tertentu. Yang ketiga itu mood, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi, dan tanpa stimulus kontekstual. Jadi, dari 3 hal ini kita bisa melihat ada perbedaan arti antara efek, emotion, dan mood. Yang terdalam tentu adalah emotion. Ya. Kemudian kita lihat lagi, emosi adalah reaksi terhadap seseorang. Melihat seorang teman misalnya di tempat kerja yang membuat Anda bisa rasa gembira. Kan ada tuh model teman yang menjadi pemantik kelucuan-kelucuan di kantor misalnya. Atau kejadian yang berurusan dengan klien yang bersikap kasar, dapat membuat Anda marah, atau hal-hal lain yang bisa memicu kekesalan dan kemarahan Anda. Jadi emosi itu ada 2 sisi, satu sisinya adalah bisa memicu kemarahan, satu sisinya itu bisa memacu kegembiraan. Nah, berikutnya, emosi dapat berubah menjadi suasana hati. Kapan dia berubah? Emosi dapat berubah menjadi suasana hati ketika Anda kehilangan fokus pada kejadian atau objek yang mencetuskan perasaan tersebut. Dengan tanda yang sama, suasana hati yang baik atau yang buruk dapat membuat Anda lebih emosional sebagai respon pada sesuatu kejadian. Misalnya, Anda merasa tadi itu, misalnya sejam yang lalu Anda baru dimarahi bos Anda atas kesalahan yang tidak pernah Anda perbuat. Oh, itu Anda tentu bisa sangat berpengaruh ke suasana hati Anda. Bisa marah terhadap respon atas kejadian yang tadi yang sudah berlalu. Ya. Nah, kita lihat begini, perbedaan antara emosi dan suasana hati. Lihat di sisi kiri, emosi itu disebabkan oleh kejadian yang spesifik, seperti yang saya bilang di awal tadi, misalnya Anda baru saja dimarahi oleh bos Anda atas kesalahan yang tidak pernah Anda lakukan. Nah, itu bisa jadi emosional, itu sangat spesifik. Kemudian, sangat cepat dalam durasi detik atau menit. Langsung buang, reaktif gitu ya. Kemudian bersifat spesifik dan banyak emosi-emosi spesifik seperti kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, rasa terpuruk. Ini semua rasa-rasa yang kita alami dalam rentang waktu cepat, marah bisa cepat, takut juga, menit itu juga, sedih juga saat itu juga. Ketika kita melihat, mengingat orang-orang yang kita sayang, namun mereka telah pergi untuk selamanya misalnya, langsung sedih. Nah, emosi itu biasanya disertai oleh ekspresi wajah yang jelas, bersifat orientasi tindakan. Misalnya kalau takut ya tentu syok dengan mata terbelalak, kalau sedih bisa menangis. Nah, itu ya, langsung reaksinya itu bisa kita lihat secara jelas. Nah,
Bagaimana dengan suasana hati? Nah, suasana hati ini penyebabnya itu seringkali umum dan tidak jelas. Berakhir lebih lama dari emosi, jam atau hari. Lebih umum dua dimensi utama, afek positif dan afek negatif yang terdiri dari beberapa emosi spesifik. Biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas, bersifat kognitif. Nah, misalnya ketika Anda baru healing, kalau bahasa anak zaman sekarang itu, maka suasana hati Anda nyaman, tenang, dan itu bisa bertahan 2-3 hari, karena Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa saat healing di lokasi wisata misalnya. Jadi itu bisa 2-3 hari, itu suasana hati, bukan emosional. Ya, secara umum kita lihat sekarang emosional labor, pembagian dari emosional labor adalah situasi ketika seorang karyawan mengekspresikan emosi selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Ya, biasanya langsung di saat itu juga, di menit itu juga. Kemudian kita lihat lagi feel emotion, emosi sesungguhnya dari seseorang, emosi tepat pada sebuah pekerjaan tertentu, kemudian emotional intelligence, nah ini soal keterampilan, kapabilitas, kompetensi, dan kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan atau tekanan lingkungan. Ini soal emotional intelligence. Ini yang sering dibicarakan oleh kita-kita akhir-akhir ini. Ada 5 dimensi kecerdasan emosi yang sering dibahas oleh para sejumlah motivator. Misalnya kesadaran diri, kelola diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial, dan ini secara umum 6 emosi yang universal. Bahagia, terkejut, takut, sedih, marah, jijik, ini sebenarnya yang sering terjadi pada diri Anda, dan itu disebut dengan emosi. Lihat, perhatikan baik-baik ekspresi orang yang sedang menunjukkan emosi. Lihatlah wajahnya di bagian atas, masih sangat sebelah kanan itu masih bahagia, yang ini dengan senyum. Ini adalah ekspresi terkejut yang bagian kedua ini. Kemudian yang bagian di samping kiri atas ini adalah ekspresi manusia secara netral. Lihat juga di bagian bawahnya, ini ada ekspresi wajah takut, ekspresi wajah sedih, dan ekspresi wajah marah. Ekspresi wajah bisa menunjukkan emosional. Jarang sekali manusia, walau ada memang 1-2 orang, yang bisa menyembunyikan rasa emosinya. Tapi sebenarnya gestur wajahnya itu tidak bisa menyembunyikan. Oke, mungkin dia diam, tapi mungkin dia bisa ekspresi seperti kanan bawah, marah dengan menutup giginya, gitu ya. Nah, sumber-sumber emosi, sebelum kita melakukan pembahasan soal bagaimana menata emosi pada konten berikutnya, sumber emosi itu ada stres, misalnya karena tekanan pekerjaan, atau karena masalah rumah tangga, soal kepribadian, aktivitas sosial kita tadi di lingkungan masyarakat kita, tidur, olahraga, usia, dan gender. Ini bisa berdampak pada emosi dan suasana hati. Nah, saya pikir ini tidak perlu. Kemudian kita lihat bagaimana emosi yang dipengaruhi oleh budaya. Di Cina, orang menyatakan bahwa mereka lebih mengalami sedikit emosi positif dan negatif dibandingkan dengan orang-orang dalam kultur lain. Dan apapun yang mereka alami adalah kurang intens dibandingkan dengan kultur lainnya. Dibandingkan dengan orang Cina daratan, orang Taiwan lebih menyerupai orang Amerika dalam pengalaman mereka terhadap emosi.
Secara rata-rata orang Taiwan lebih banyak emosi positif dan lebih sedikit emosi negatif dibandingkan rekan mereka di China. Jadi faktor budaya itu bisa mempengaruhi emosi juga, faktor budaya kita. Contohnya ini hasil riset yang menunjukkan bagaimana antara Cina dan Taiwan, dua sebenarnya satu negara sih mereka itu, RRT sekarang Republik Rakyat Tiongkok. Dengan Taiwan yang berada di pulau, rata-rata orang Taiwan yang letak geografisnya itu berada di pulau lebih cenderung emosional yang positif dibanding emosi yang negatif dibanding China yang mayoritasnya daratan. Nah, untuk melihat gejala emosi ini tadi perlu catatannya adalah bagaimana suasana hati kita menggambarkan hal-hal yang bisa mengatur suasana hati kita, suasana lingkungan kita itu berdampak pada kondisi suasana hati. Interaksi kita dengan masyarakat, dengan teman kantor, dengan dalam perjalanan kita misalnya, itu juga bisa berdampak pada suasana hati. Maka banyak orang mensiasatinya agar suasana hatinya tetap happy dan tetap enjoy. Itu pula yang membuat orang misalnya cenderung memutar musik yang dia suka di dalam mobil, sehingga ketika dia tiba di kantor, misalnya perjalanan dari rumah ke kantor, dia mendengarkan musik yang dia suka, itu membawa dirinya menjadi lebih semangat karena suasana hatinya baik, suasana hatinya nyaman. Begitu juga ketika misalnya dalam satu keluarga bisa mungkin mencari event-event atau waktu-waktu tertentu bersama untuk melaksanakan kegiatan bersama, tidak mesti harus selalu berada di luar rumah, traveling dan lain sebagainya. Bisa juga di dalam rumah, bisa misalnya gotong bersama, yang menimbulkan suasana hati nyaman. Sehingga suasana hati itu bisa diciptakan, jadi dia tidak hadir serta-merta. Maka ada gium yang menyatakan suasana hati itu harus lebih nyaman, maka pekerjaan akan aman. Itu dia. Ke depan kita akan bicara bagaimana cara menata emosi dan menata suasana hati. Ini soal pengetahuan dasar-dasar bagaimana soal emosional dan soal suasana hati. Terima kasih. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.